Iya, mau bunyi nang WhatsApp. 8.15. Orang mulai aja ya. Iya, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini, hari ini disiapkan bukunya tentang buku akidah akhlak ya. Halaman dibuka 51. Baik, sebelum kita pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Isra bisa dipimpin untuk berdoa, teman-teman yang lainnya. Ya, dipimpin yang lainnya. Bisa? Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni alamin. Amin. Baik, anak-anakku semua. Jadi kita hari ini Zoom selama 40 menit. Tadi kita mulai jam 8, nanti selesai sampai 8.40 itu ya. Nanti selesai sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Materinya tidak terlalu banyak. Insya Allah nanti kita lanjutkan di WA ya untuk evaluasi. Iya, Pak. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 51. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, tentang adab masuk dalam masjid, berpuasa dan membaca Al-Quran. Ya. Di sini Pak Roy akan menjelaskan. Suaranya saya minta tolong untuk dimutkan dulu. Iya, Pak. Dimutkan dulu aja. Silakan nanti kalau ditanya bisa lewat chat ya. Chat bisa. Baik, tentang adab ketika masuk dalam masjid ya. Pak Roy akan menjelaskan di sini tentang adab dan masuk ketika dalam masjid. Ya, kalau kita masuk ke sana, kalian perhatikan yang namanya masjid ya. Masjid adalah tempat sujud yang sering disebut dengan istilah musola. Artinya apa? Tempat sholat. Jadi yang namanya masjid itu adalah kita umat Islam. Berarti hanya umat Islam, umat Kristiani mungkin enggak? Tidak ya. Jadi masjid itu adalah miliknya umat Islam untuk melaksanakan sholat, iktikaf, membaca Al-Quran, pengajian, kajian ilmu, baik itu pernikahan dan lain sebagainya. Jadi yang namanya masjid itu adalah pusat kegiatannya umat Islam, baik sholat, iktikaf maupun baca Al-Quran. Nah, bahkan lebih dari itu, masjid adalah tempat yang paling mulia ya untuk beribadah, berdoa, berzikir ya dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk masjid artinya tempat sujud itu garis bawahin ya. Sesuai yang ada di PowerPoint Pak ini, silakan kalian cari kemudian digaris bawahi pakai pensil saja, jangan pakai pulpen. Itu ya. Sudah.
Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik, sesuai dengan ini ya, yang namanya masjid Pak tempat Roy, yang di dalam garis bawahi mana tadi, Pak? halaman 51 dibuka coba. Sesuai ini loh. Semuanya? Nah, di garis bawahi kalau punya stabilo bisa di Yang di garis bawahi. Kalau kotor kan bisa Di garis bawahi mana, Pak? gimana? Halo? Berapa soalnya mesti. Halo? Halo, sudah? Kedengeran nggak, Pak? Dengeran? Kedengeran nggak, Pak? Dengar. Oh iya. Kedengeran. Yang lainnya dengar suara Pak Roy ya? Ya. Baik. Jadi yang namanya masjid ya, adalah apa? Yang namanya masjid adalah pusat kegiatan umat Islam untuk sholat, iktikaf, membaca Al-Quran, pengajian, baik kajian ilmu, ya kan? Bahkan boleh untuk digunakan untuk pernikahan. Pernikahan dalam arti bukan yang hura-hura ya, seperti pernikahan di sini, seperti ya akad nikah dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura ataupun pesta, tapi untuk akad nikah. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi yang namanya masjid itu wajib dipelihara karena Allah memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya. Setiap amalan kita melaksanakan di masjid ya, insya Allah itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan sangat berdosa apabila masjid itu dipergunakan untuk maksiat. Jangan sampai ya yang namanya masjid, tempat suci, tempat beribadah kita dipergunakan untuk berbuat maksiat. Maksiat apa saja? Banyak maksiat. Ya, banyak sekali. Ya, jadi kalian bisa sendiri apa itu perbuatan yang baik, mencuri, ya kan? Bentuk bertengkar dan lain sebagainya. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk masalah soal masjid? Ya, tidak? Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan. Adab masuk dan keluar dalam masjid. Itu Adab masuk dan ketika keluar masuk dalam masjid, ketika masuk dalam masjid, hendaknya kalian itu harus berwudu. Ya, minimal kita suci, bersih, pakai pakaian bersih dan sopan. Tidak memakai pakaian yang kotor, apalagi najis. Itu tidak diperbolehkan ketika di dalam masjid. Ya. Kemudian mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid. Ya. Dan seraya berdoa ketika doa masjid, Allahumma ftahli abwa barahmatik. Atau yang lebih panjang lagi juga ada seperti yang di buku kalian. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma firli dunubi waftahli abwa barahmatik. Itu adalah doanya. Silahkan nanti kalian hafalkan ya. Hafalkan nanti sampai hafal. Mau doa yang dari sini juga tidak apa-apa, atau kalian yang lebih panjang juga ada ya. Artinya apa? Yang di sini dengan yang nama dibalas dengan nama Allah, ya Allah. Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu Nah, baik, kemudian doa keluar dari masjid. Doanya bagaimana? Allahumma inni
as'aluka min fadlik. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon anugerahmu. Kita bermohon kepada Allah ketika keluar dari masjid supaya kita mendapatkan anugerah dari itu. Sampai sini ditanyakan? Tidak. Bawahi ya. Tidak. Enggak. Jangan lupa digaris bawahi ya. Garis bawah Atau ini adab masuk dan keluar ke dalam masjid itu saja yang digaris bawahi. Sesuai dengan ini tidak apa-apa. Pak Roy, ini Rupi sudah siap Zoom, ingat. Gimana? Suaranya ngapa itu? Ngapa? Ini Irbi masih kendala sama itu ya suaranya ya. Tidak bisa masuk. Sudah? Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga yaitu menertibkan dan merapihkan masjid, ya, seperti merapikan sajadah, kain, mushaf, ya, yang berserakan itu kita rapikan. Jadi itu adalah salah satu dan dalam masjid. Jangan sampai masjid itu kotor. Itu ya. Kemudian yang keempat, tidak melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Hukumnya haram, tidak boleh ya. Tapi kalau jual beli harus keluar dulu dari masjid. Tidak boleh berjualan ataupun melakukan jual beli di dalam masjid. Masjid. Kita mau jual rumahnya sama temennya. Nah, pas kebetulan ketemu di masjid habis sholat bareng, itu tidak boleh ya, tidak boleh berjualan, apalagi jualan permen di dalam masjid, tidak boleh ya. Itu jadi transaksi jual beli di dalam masjid itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, tidak boleh menanyakan sesuatu yang hilang dalam masjid. Ketika sendal kalian mungkin hilang, ya, jangan kalian tanyakan di kehilangan gara-gara ke masjid sandalku hilang, gara-gara di sini bajuku hilang ataupun yang lainnya, ya, itu tidak boleh. Nah, kalau mencari bagaimana? Kalau mencari barang yang hilang, mungkin misal sendalku kesinsal atau kebawa orang, boleh? Saya bisa jawab. Ayo. Ya Allah. Siapa yang bisa dengar? Kalau kalian kehilangan mungkin sendalnya tidak ada, tiba-tiba, Pak, sendal saya tidak ada, gimana itu? Kan menanyakan, boleh ya kan? Jowo gara-gara saya itu memasuki sendal boleh. Kalau mencari, baik, itu nanti silakan dicari ya. Dicari tahu. Nanti kalau tidak tahu tanya sama Pak Roy, tapi jangan. Ya. Halo. Halo. Gimana Isa? Aduh, kepengku, aduh. Nah, sekarang tidak boleh mengeraskan suara. Artinya ketika teriak-teriak, ya itu teriak-teriak itu termasuk tidak boleh ya, di dalam masjid melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, sholat di
masjid. Pak, kok suaranya putus-putus ya, Pak? Putus-putus. Udah. Ya, Pak. Bagus, Pak. Tunjukannya kepotong nih. Iki soalnya, Mbak. Halo? Halo. Suaranya dimatikan dulu, Mbak. Simak. Suaranya dimatikan dulu. Iya, Ini Pak. Pak, Punya aplikasi sih. yang nyanyi juga masuk, yang lain juga masuk semua. Langsung nomor 3 dan nomor 1 dia. Suaranya dimatikan dulu. Sudah. Suaranya dimatikan. Sudah. Hmm. Tidurnya hilang. Sudah. Perhatikan ya. Pak Roemut semua. Jadi tidak ada yang suara. Jadi yang ketujuh yaitu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, ketika masuk dalam masjid ini merupakan sunnah bagi seorang muslim untuk tahiyatul masjid 2 rakaat. Ketika masuk dalam masjid. Jadi caranya ketika kalian masuk ke masjid jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Kemudian sholat tahiyatul masjid dengan niat sholat tahiyatul masjid. Nanti ada babnya sendiri untuk tahiyatul masjid. Kemudian yang ke-8 tidak keluar dari masjid setelah azan berkumandang. Jadi ketika azan berkumandang kamu di dalam masjid, kamu jangan pergi karena sholat akan segera dimulai. Ketika azan, kecuali ada keperluan yang penting ataupun yang sangat mendesak sehingga kamu harus segera, mungkin karena batal wudunya, ya kan? Ketika azan wudu kamu batal, nah kamu harus keluar ke masjid, mungkin ambil air wudu dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi kalau kamu sudah suci, sudah siap untuk melaksanakan sholat, ya kan, di dalam masjid, maka jangan keluar. Kemudian yang ke-9, hendaknya ketika masuk dalam masjid, ya kalian berpakaian rapi, bersih, dan memakai wewangian kalau bisa, itu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kemudian nomor 10, makruh masuk masjid bagi yang makan bawang putih atau bawang merah atau yang lainnya karena baunya yang sangat mengganggu jamaah ketika sholat. Jadi ketika kalian sholat, ketika kalian makan bawang putih ataupun bawang merah yang sangat mengganggu baunya, mungkin karena makan bawang putih mentah sehingga mengganggu baunya para jamaah, itu tidak diperbolehkan ke masjid ketika sholat berjamaah karena baunya sangat mengganggu. Atau tidak harus bawang putih, yang lainnya juga bisa. Baunya apek seminggu tidak dicuci bajunya, ya itu tidak boleh karena mengganggu. Apalagi kalau baunya apek kena najis, maka tidak diperbolehkan. Itu soal adab dalam masjid. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Kita lanjut ke adab ketika melakukan sholat, ibadah sholat. Dibuka halaman 53. Nah, salah satu pesan terakhir Nabi Muhammad SAW kepada umatnya adalah agar mereka selalu menjaga sholat sebaiknya. Ya, sholat. Ya, karena sholat ini merupakan rukun Islam yang keberapa? Kedua. Yang kedua. Nah, sholat itu artinya apa?
Apa? Sholat itu artinya apa? Berdoa. Doa. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama apa? Membaca syahadat. Membaca Mengucap syahadat. Oh ya, membaca syahadat. Syahadat. Ini diganti, bentar ya. Diganti namamu sama ini dimasukkan. Ini dimasukkan. Ini dimasukkan passwordnya. Bentar. Jadi yang namanya sholat, pengertian sholat yaitu sholat adalah ibadah Berdoa. dengan syarat yang mengandung bacaan serta perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu ya, itu adalah sholat. Sholat itu syarat-syarat yang mengandung bacaan sholat, doa tadi, ya namanya sholat itu adalah doa, bacaan itu adalah doanya, serta perbuatan karena ada gerakan-gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram hingga diakhiri dengan salam. Salam. Itu ya. Ada pertanyaan? Untuk pengertian ini tidak ya. Jadi ada sholat. Yang pertama membaca doa bila akan mulai. Silakan dibaca halaman 54. Itu ada doanya. Kemudian yang kedua, sebelum sholat hendaklah mandi. Menggunakan pakaian yang suci serta berwudu. Kemudian yang ketiga, gunakan mukena yang bersih dan suci bagi perempuan ya. Dan kain penutup aurat. Sebagai syarat sahnya sholat. Jangan sampai kalian sholat itu pakai cingkrang sampai terlihat auratnya. Ataupun ketika, ingat ini diperhatikan ya, ketika kalian sholat, kadang-kadang di belakang punggungnya atau mungkin bajunya terlalu mungkin baju adiknya dipakai sehingga congklang. Ketika sholat, ketika sujud kelihatan belakangnya. Itu membatalkan sholat ya, begitu. Kemudian bersihkan tempat sujud atau tempat sholat. Sekurang-kurangnya kalau satu kali sapuan, biar tidak ada najis, dilihat situ juga. Kemudian yang kelima, mulailah gerakan sholat dengan niat ikhlas dan khusyuk. Yang keenam, jangan menambah atau melebihkan gerakan sholat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sholat kalian tidak boleh menambah-tambahkan yang lain sebagainya. Kemudian laksanakan sholat dengan segera. Kemudian laksanakan sholat dengan segera setelah azan. Nah, jangan memperlambat serta lebih utama dilaksanakan secara berjamaah. Sedangkan wajib bagi laki itu berjamaah di masjid. Begitu ya. Baik, untuk tugas silakan ini sebagai tugas keterampilan, tugas proyek membuat rincian tata cara masuk dalam masjid dan adab ketika sholat. Yang pertama, tata cara masuk dan keluar masjid. Itu ditulis tata cara masuk ke masjid serta doanya apa saja. Yang kedua, tata cara keluar masjid serta doanya apa saja. Itu ya. Kemudian yang kedua, adab ketika melakukan sholat. Sebutkan adabnya apa saja dan doanya. Begitu. Ya, ini adalah tugas proyeknya. Kalian kerjakan di rumah di buku tulis saja. Gitu ya. Di buku tulis. Bisa diulangi, Pak. Gimana tugasnya? Iya, Pak. Untuk tugasnya, tugas proyek KD 4.6. Ditulis ya, tugas proyek. Tugas proyek
KD 4.6. Nanti ini tak share di grup kalian, di grup yang itu. Nanti kalian dapatkan semuanya bagian bawah. Scroll aja ke bawah, nanti bagian yang bawah. Ini tugasnya. Jadi kalian membuat tata cara masuk dan keluar masjid, tata caranya masuk dalam masjid bagaimana dan doanya apa, kemudian tata cara keluar dari masjid, bagaimana etikanya, terus doanya apa, gitu ya. Jadi ini jadi satu. Terus kemudian adab ketika melakukan sholat, sebutkan adabnya apa saja. Kemudian ketika berdoa apa saja, ditulis Arabnya dan artinya. Ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Tidak ada, ini benar. Kalau tidak ada, Pak Roy akhiri. Nanti selanjutnya kalian ngaji sama Ustadz, sama ustadznya masing-masing. Silahkan nanti ngaji sampai apa? Dari Pak Roy cukup sekian ya. Tidak ada ya? Ya. Pak. Baik. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah ya, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.